Di perjalanan urban kali ini, kita akan mengunjungi satu bengkel yang pastinya jarang sekali atau bahkan belum pernah kita kunjungi sebelumnya. Ya, bengkel pesawat. Bengkel yang biasa melakukan perbaikan dan perawatan pada besi-besi terbang alias pesawat. Seperti apa ya kira-kira bengkel pesawat itu? Permisi Pak Yayan. Oh iya, Halo Pak Yayan, halo. apa kabar? Ya, Sehat baik, Pak? sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah kayaknya boleh nih Pak kalau kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi nih Pak. Tapi Silakan. sebelumnya saya nyapa dulu yang di rumah, boleh Pak ya? Boleh, silakan. Halo selamat sore, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya masih di Urban dan kali ini Urban akan mengajak Anda untuk menikmati sebuah pesona di bengkel. Nah, kalau kita lihat-lihat nih ya, bengkel sepeda biasa, bengkel motor apalagi, mobil di mana-mana. Ini bengkel pesawat dan sekarang saya sudah bersama Pak Yayannya. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja boleh Pak ya? Silakan. Oke, nah nih Pak, ini kan di belakang kita sekarang helikopter ya? Iya. Gitu. Ini tadi lagi di apa? Inspeksi Inspeksi 3.000 jam. gitu. Betul. Oke, ini untuk proses seperti ini butuh waktu berapa lama nih Pak? Lama sekali ya. Jadi kalau untuk ukuran inspeksi itu cukup lama, tapi itu juga tergantung. Kalau spare partnya lengkap bisa cepat. Tapi rata-rata kan hampir sebagian besar pesawat buatan kita itu kebergantungan juga spare dari luar. Oke. Yaitu yang kadang menghambat proses pekerjaan kita. Ini buatan kita Pak asli? Ini aslinya produk dari Amerika, tapi dimanufaktur di PT Dirgantara Indonesia, jadi PT DI di Bandung. Oh seperti itu Ya. ya. Tahukah Anda bahwa sebenarnya nih industri Dirgantara Indonesia tidak kalah dari negara-negara lainnya. Berbagai kemajuan sudah diraih dunia penerbangan kita. Dan untuk menjaga kesinambungannya, maka salah satu sarana penunjang yakni bengkel perawatan pesawat juga harus memadai. Saya lihat tadi di situ juga ada yang ngerjain ya Pak ya. Iya. Itu bagaimana Pak? Apakah itu karyawannya sudah terlatih sekali atau enggak tuh Pak? Untuk benar-benar pesawat? Pasti. Bedanya mungkin montir atau mekanik di pesawat dengan mekanik biasa, dia harus tersertifikasi. Jadi tidak sembarangan mekanik yang bisa mengerjakan pesawat. Mereka harus punya type rating berdasarkan jenis pesawat. Oh gitu ya, jadi mereka Iya. sudah mengikuti beberapa tes dan tahapan untuk menjadi karyawan di sini gitu ya Pak ya, nggak boleh sembarangan ya. Iya, siap. Nah ini yang datang ke sini pesawatnya rata-rata untuk dibenerin aja atau gimana nih Pak? Kita itu namanya disebut, kalau di luar negeri MRO, Maintenance Repair Organization. Oke. Kalau di Indonesia disebut AMO, Approved Maintenance Organization. Nah, Indoplita itu memegang sertifikasi AMO 14516-1800 dari Departemen Perhubungan, dalam hal ini DKPPU atau sertifikasi kelaikan udara Indonesia. Jadi kita resmi sebagai bengkel yang berhak memperbaiki pesawat tertentu atau komponen tertentu atau special services daripada jasa tertentu di bidang pemeliharaan dan perbaikan pesawat terbang. Nah, sebagai perusahaan penyedia jasa maintenance pesawat terbesar, perusahaan ini menyediakan jasa perbaikan, perawatan, dan penyediaan spare part yang mana semua itu sudah tersertifikasi oleh Direktorat Jenderal of Air Communication atau Dirjen Komunikasi Udara Indonesia yang disingkat DGAC. Nah, untuk prosedurnya sendiri bagaimana Pak untuk memaintenance dari pesawat-pesawat ini Pak? Iya, pertama setiap pesawat yang diperbaiki di bengkel Indoplita itu harus beregistrasi Indonesia, artinya PK. Kalau ada pesawat dari luar negeri yang bukan registrasi Indonesia, terlebih dahulu authority dari mereka akan mengaudit kita. Jadi seluruhnya yang masuk ke sini harus mendapat justifikasi baik dari pemerintah Indonesia maupun kalau dari luar itu dari pemerintah bersangkutan. Jadi harus diaudit dulu. Begitu, dan semuanya itu yang masuk ke sini itu adalah pesawat-pesawat bisa dari pesawat yang dari reguler maupun dari charter maupun dari militeri ataupun customer pemerintah. Oke, biasanya kerusakan apa sih yang dialami oleh pesawat yang dibenerin di sini nih Pak? Macam-macam ya Mbak. Biasanya operator pesawat sendiri
dalam hal pemeliharaan rutin, mereka bisa melaksanakan pemeliharaan sendiri, yaitu mereka yang disebut memiliki kemampuan line maintenance. Tetapi Indoplita itu memiliki kemampuan base maintenance. Jadi perbaikan yang dilaksanakan di dalam hanggar, artinya pemeliharaan itu yang sifatnya relatif berat atau membutuhkan keahlian tertentu atau prosedur khusus. Bengkel ini merupakan pusat perbaikan pesawat terbesar di Indonesia. Jadi, bengkel yang berdiri di atas tanah seluas 2,8 hektar ini merupakan tempat keluar masuknya barang-barang buangan pesawat. Nah, kira-kira nih, dikemanakan ya barang-barang dari pesawat itu? Nah, ini kalau misalnya pesawatnya udah diobatin nih Pak, udah dibenerin gitu Pak ya, itu barang-barangnya atau mesin-mesin yang sudah tidak terpakai itu dikemanain Pak? Yang di kategori reject, itu kalau punya customer kita serahkan kepada customer. Oh, dikembalikan ya? Iya, untuk dimusnahkan. Kalau misalnya untuk ngebenerin pesawatnya sendiri tuh butuh waktu berapa lama biasanya Pak untuk penyakit standar dari pesawat deh? Tidak ada tentuan waktu, itu tergantung. Yang jelas kalau pesawat itu memiliki waktu yang disebut inspeksi periodik yang didasarkan kepada jam operasi, ya artinya flight hours. Berdasarkan pabrikannya memberikan rujukan bahwa dia harus cek setiap sekian ribu jam terbang. Tapi kalau misalnya jarang dioperasikan, dia pun kena yang disebut calendar time. Setahun jarang dioperasikan, dia kena kalender dengan kontrol cek atau task card yang sudah ditentukan dari manufakturnya. Istilahnya kalau di mobil itu kayak kilometer dan itu cek oli gitu ya Pak ya. Nah, ini pesawatnya seperti ini istilahnya ternyata. Iya. Seperti halnya perawatan rutin yang dilakukan pada jenis kendaraan lain, perawatan rutin pada pesawat juga akan menentukan usia mesin pesawat, juga keamanan para penumpang tentunya. Wah, seru banget nih saya mendengarkan penjelasan dari Pak Yayan. Nah, dan di belakang saya udah ada helikopter lagi diinspeksi Pak ya? Iya. Inspeksinya gimana kalau misalnya kita lihat-lihat nih sama Pak Yayan? Boleh Pak? Silakan. Nah, yuk kita langsung lihat yuk. Ya. Ke mana ini Pak? Sini Pak ya? Oh, hai. Wah, saya baru tahu loh tadi ngeliat di sini ternyata Pak Yayan. Oh, Pak Yayan yang muter. Oh, berarti saya melakukan pelanggaran nih Pak ya? Seharusnya begitu. Memang kalau untuk di pesawat kita nggak boleh. Nggak boleh ya lewat bawah ekornya, harus muter. Dan kita ke situ Pak yuk. Oke. Nah ini lagi ngapain nih Pak? Ini lagi melaksanakan troubleshoot untuk sliding door. Karena sliding doornya kurang bagus, kurang lancar. Jadi kita perbaiki railnya. Tapi supaya sisinya settingannya sama Pak ya? Kiri sama kanan sama. Wah, oke. Penasaran nih pengen masuk, boleh nggak ya Pak? Boleh ya Pak ya? Tanya sama bapak-bapak itu boleh nggak Pak? Ah, boleh. Nah kalau gitu nih di rumah, tadi sudah banyak nih penjelasan dari Pak Yayan mengenai ini nih, pesawat-pesawat yang ada di sini, apalagi helikopter lagi dibenerin ini. Apa namanya Pak? Inspeksi ya? Inspeksi namanya 3.000 jam. Nah sekarang saya sama bapak-bapaknya ini mau ikut masuk ke dalam, mau ngerasain bagaimana rasanya di dalam helikopter. Tapi yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Urban, karena Urban akan segera kembali untuk Anda dengan personal lain yang nggak kalah serunya. Tapi Pak, saya maunya temenin Pak Yayan. Ayo, silakan. Ayo, Pak. Naiknya gimana ya Pak? Itu minta tolong sama Bapak. Pak Dedi.